Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu hubungan ini sebaiknya diteruskan atau diakhiri. Untuk para sahabat yang mengalami sebuah kondisi dalam sebuah hubungan di mana ada keraguan meneruskan, namun juga ada keraguan untuk mengakhiri hubungannya. Jika para sahabat berada di kondisi ini, bisa ikuti pembacaan ini. Semoga pembacaan ini bisa memberikan sebuah sudut pandang atau masukan, sehingga bisa segera mengambil langkah dan tidak berlarut dalam hubungan yang menggantung. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main kesini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya, sehingga saat Tarotku update video, para sahabat mendapatkan informasinya. Terima kasih. Oke, saat ini ada 3 buah deck kartu. Pilih salah satu deck pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 10 detik. Nanti setelah pilih deck, Tarotku akan shuffle decknya, kemudian akan langsung bacakan. Kita akan pilih deck di awal. Tarotku gunakan 3 buah deck sehingga jumlah kartu di masing-masing deck tetap sama dan tidak berkurang ya. Oke, kita mulai. Oke, untuk yang memilih deck yang paling kiri, Tarotku urutkan biar urutannya tidak tertukar ya. Untuk yang memilih deck yang paling kiri, deck yang pertama. Sekarang fokus ke diri, lalu sekarang bayangkan si dia. Sekarang tanyakan dalam hati, hubungan ini sebaiknya diteruskan atau diakhiri? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, hubungan ini sebaiknya diteruskan atau diakhiri? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati, hubungan ini sebaiknya diteruskan atau diakhiri? Tarotku tebar kartunya. Yang pertama, Tarotku fokus. Seandainya hubungan ini diakhiri, apa yang terjadi? Kartu yang muncul adalah kartu 7 pedang. Kartu 7 pedang merupakan sebuah kartu yang bercerita di mana kadangkala kita kepengennya maju, kepengennya mengakhiri, tapi kita masih menoleh terus ke belakang. Kadangkala dalam sebuah hubungan, kita tahu bahwa dia tidak seperti yang kita pikirkan. Di pikiran kita mungkin dia sosok yang baik, sabar, perhatian, sayang, tapi itu dulu. Sekarang dia sudah tidak seperti itu. Tapi kondisi di pikiran kita, state di pikiran kita masih nyangkut ke dia yang dulu. Akhirnya kita mau mengakhiri, keinget-inget dia yang dulu, dan akhirnya kita mulai berpersepsi, mungkin nanti ke depan dia berubah lebih baik. Tapi yang terjadi ya dia yang sekarang, yang seperti ini, yang real, bukan dia yang di pikiran kamu. Jadi untuk kamu, jika kamu mau mengakhiri, ya kamu harus bisa lepas dari pikiran-pikiran tentang dia yang hanya ada di pikiran kamu dan tidak ada di realita. Kemudian seandainya hubungan ini diteruskan, apa yang akan terjadi? Kita akan lihat sama-sama. Kartu yang muncul adalah kartu 3 pedang. Kartu 3 pedang bercerita tentang kisah rasa sakit. Kartu 3 pedang bercerita tentang kisah bahwa apa yang terjadi di dunia nyata itu gak sesuai sama hati. Harapanmu sih dia A, tapi realita ternyata yang dilakukan B, dan ini membuat kamu terluka. Harapanmu dia berubah dan dia bahkan berjanji, aku berubah lebih baik, aku berjanji akan setia, aku berjanji akan sayang, aku berjanji, tapi kenyataannya tidak sama dengan janjinya. Ini yang terjadi jika kamu meneruskan. Masing-masing punya nilai plus minusnya sendiri-sendiri. Sekarang kita akan lihat sama-sama. Hati kamu yang terdalam atau perasaan kamu yang terdalam, sebaiknya diteruskan atau diakhiri? Kartu yang muncul adalah kartu lover. Kartu lover adalah kartu yang merupakan hukum dari cinta kasih atau hukum dari rasa sayang. Perasaan kamu yang terdalam, hati kamu yang terdalam, kamu menyayangi dia, kamu mengasihi dia. Kamu tahu
bahwa kamu terluka. Tapi kamu punya rasa kasih atau sayang yang melebihi luka kamu. Dan ini jika kamu jaga dan pertahankan, memang tidak ada garansi bahwa dia akan menjadi baik. Tapi masih ada kesempatan selama kamu mau dan siap menerima kondisi-kondisi ini, mungkin dia akan baik. Tidak ada garansi di sini, tapi dengan rasa kasih yang sebesar ini, masih ada peluang bahwa hubungan ini masih bisa kamu pertahankan ya. Oke, selanjutnya yang memilih deck kartu yang tengah, yang nomor 2. Sekarang kembali fokus ke diri. Bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Hubungan ini sebaiknya diteruskan atau diakhiri? Tanyakan dalam hati, hubungan ini sebaiknya diteruskan atau diakhiri? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, hubungan ini sebaiknya diteruskan atau diakhiri? Aku tebar kartunya. Fokus ke diri. Seandainya hubungan ini diakhiri, apa yang terjadi? Kartu yang muncul adalah kartu 8 pedang. Kartu 8 pedang adalah sebuah kisah, dimana jika kita akhiri ini, akhirnya mungkin yang terjadi adalah kita yang disalahkan. Orang-orang mengatakan betapa bodohnya kita, lingkungan mengatakan ya mungkin yang salah adalah kita. Jadi kondisi ini akan terjadi jika kamu mengakhiri hubungan kamu dengan si dia. Kamu disalahkan dan akhirnya kamu menyimpan rasa bersalah. Padahal di sini kamu yang mengalami yang namanya terluka. Tapi akhirnya kamu yang harus menanggung rasa sakit dan rasa bebannya. Dan bahkan mungkin ada cerita-cerita yang tersebar entah dari siapa, mungkin dari orang yang gak suka sama hubungan kalian, yang akan mengatakan bahwa ya kamu gak layak buat dia. Akhirnya hubungannya harus selesai dan akhirnya kamu lagi yang disalahkan. Dan kondisi ini, momen ini mungkin sekali terjadi jika kamu mengakhiri hubungan ini dengan dia. Nah, sekarang tergantung siap tidak kamu dengan kondisi ini. Selanjutnya kita akan cek, jika hubungan ini diteruskan, apa yang akan terjadi? Yang muncul adalah kartu Magician, di mana di kartu Magician ini merupakan sebuah kartu yang menyimpulkan mungkin saja ada keajaiban, tapi memerlukan proses yang tidak sebentar. Di mana keajaiban ini mungkin saja membuat hubungan kamu dan dia menjadi lebih baik. Tapi sekali lagi, di balik tiap suatu hal yang kelihatan seperti magic, itu ada proses yang panjang. Dan proses panjang ini adalah hal yang harus siap kamu tanggung. Di mana di kartu Magician ada simbol 4 elemen. 4 elemen mulai dari pedang, tongkat, piala, dan koin. Pedang ini adalah kesiapan kamu secara mental untuk apa yang kamu hadapi. Koin ini adalah secara fisik, secara materi, secara realita, secara kenyataan. Kamu harus siap menerima dengan seperti apapun dia. Kemudian ada kartu tongkat, ini adalah tentang bagaimana kamu tetap mempertahankan keyakinan kamu bahwa nantinya ini akan lebih baik, walaupun realitanya ini masih berproses panjang. Yang terakhir adalah kartu piala, bagaimana kamu menjaga ketulusan perasaan kamu sama dia. Nah ini yang kalau kamu memang punya 4 elemen ini dan kamu siap, masih ada peluang dia akan baik dan berubah positif ke depan nanti. Sekarang kita lihat yang terdalam, dalam diri kamu yang terdalam. Yang terbaik untuk kamu apakah sebaiknya diteruskan atau diakhiri? Kartu yang muncul adalah kartu Knight of Cup. Kartu Knight of Cup merupakan sebuah kartu, di satu sisi ini adalah tentang bagaimana kamu bisa bertahan dan merawat dia, menjadikan dia sosok yang terbaik dan tetap bertahan. Namun di sisi yang lain, kartu Knight of Cup juga merupakan sebuah kartu yang memberikan tawaran peluang. Dari sisi kamu sekarang, jika kamu membuka diri untuk alternatif hubungan lain, ya akhirnya hubungan ini gak bisa diterusin. Saatnya coba renungi di hati kamu yang terdalam. Apakah pernah terbersit, apakah sedang ada suatu situasi di saat ini, ada tawaran hubungan lain yang ditawarkan ke kamu? Dalam artian ada pihak ketiga yang hadir di hubungan kalian, di mana pihak ketiga ini membuat kamu merasa nyaman. Jika hal ini terjadi dan kamu memang lebih memilih sosok ini, ya ini jangan diteruskan. Tapi jika kamu memang niat untuk menjaga dan merawat hubungan ini ke depan, kemungkinan mukjizat terjadi, keajaiban terjadi dan dia bisa berubah baik. Berarti yang ini, tawaran hubungan lain jangan sampai pernah ada dan mengganggu hubungan kalian. Jadi yang ini tergantung sikap kamu dan tergantung pilihan kamu ya.
Tapi yang pasti ada kesempatan untuk hubungan ini masih bisa dipertahankan. Oke, tarotku lanjutkan. Yang memilih deck kartu yang ketiga. Sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang bayangkan si dia. Kemudian sekarang tanyakan dalam hati. Hubungan ini sebaiknya diteruskan atau diakhiri? Tanyakan dalam hati. Hubungan ini sebaiknya diteruskan atau diakhiri? Tarotku tebar kartunya. Fokus. Apakah yang terjadi jika hubungan ini kita putuskan untuk kita akhiri? Kartu yang muncul adalah kartu King of Cup atau King of Chalice, di mana kartu King of Cup adalah menunjukkan sosok seorang raja yang duduk di atas tahta yang tatanya tidak kokoh. Ada keraguan untuk mengakhiri hubungan ini. Ada perasaan tidak yakin apakah aku bisa berdiri sendiri jika seandainya aku akhiri hubungan ini. Keraguan ini bahkan sangat kuat karena kartu King di kartu hierarki itu adalah hierarki yang paling tinggi, berarti keraguan yang paling kuat. Tidak yakinan yang paling kuat, perasaan tidak bisa berdiri sendiri yang paling kuat. Perasaan ini yang muncul jika kita memutuskan untuk mengakhiri. Sekarang kita akan lihat. Jika seandainya hubungan ini diteruskan, ini akan seperti apa? Kartu yang muncul adalah kartu The Devil, di mana kartu Devil adalah kartu tentang kemelekatan atau keterikatan. Jika kalian putuskan atau kamu memutuskan untuk bersama-sama, yang terjadi hanyalah kalian terikat tetapi terluka. Satu sama lain mungkin sama-sama terluka di hubungan ini. Jika kalian pertahankan hubungan ini dan memang ternyata hanya sebuah ikatan bersama, obsesi bersama atau takut berpisah, tapi rasa sayang dan rasa cintanya udah gak ada, ini juga jadi gak baik. Jadi untuk kamu, kalau kamu putuskan bersama ya kamu harus cek benar-benar. Apakah kamu benar-benar masih mencintai dia? Apakah masih sayang dia? Apakah dia juga masih mengharapkan hubungan ini bersama dengan kamu? Itu harus kalian pastikan baik-baik, jangan sampai hanya satu pihak. Satu berusaha bertahan, satu berusaha lepas, ini akan terluka terus jadinya. Sekarang kita lihat yang terdalam dalam diri kamu. Apakah sebaiknya hubungan ini diteruskan atau diakhiri? Mana yang terbaik ya? Kartu yang muncul adalah kartu Page of Swords. Berpikir dengan logis di hubungan ini. Secara logika kamu mana yang lebih baik? Jika kita lihat dari posisi arah kartunya, dia akan lebih mengarah untuk pertahankan. Tapi renungi baik-baik, jika mempertahankan ini hanya meninggalkan luka untuk kamu dan untuk dia, pertimbangkan perpisahan secara baik-baik. Tapi jika memang kalian masih punya sama-sama rasa sayang yang besar, gak ada salahnya kalian jernih dan duduk berdua. Komunikasikan dan bicarakan problem utamanya di mana. Apakah memang internal kalian, apakah hanya komunikasi kalian, atau ada gangguan pihak lain? Jika ada gangguan lain, selesaikan gangguan lain nih, jangan biarkan mengganggu hubungan kalian. Tapi jika memang pihak lain ini nggak bisa diselesaikan, ya sudah. Kalian harus berani ambil langkah, kamu harus berani ambil langkah. Ingat, perasaan kamu cuma punya kamu. Kalau nggak kamu yang sayang sama perasaanmu, ya perasaan kamu nggak akan pernah ngerasa disayang. Jadi belajarlah memperjuangkan perasaan kamu sendiri. Pertimbangannya tetap di kamu, ada potensi tetap sakit dan terluka. Bicarakan dengan jernih, untuk sementara perasaannya dikantongi dulu. Berbicara dengan dia dengan jernih, setelah itu pertimbangkan jika ini memang akan menyakiti perasaan kamu, ya selesaikan dan perjuangkan perasaan kamu ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Untuk para sahabat yang ingin belajar kartu tarot, silakan ada di playlist tutorial belajar tarot. Untuk yang ingin tahu tentang arti-arti kartu tarot, ada di playlist arti kartu tarot. Untuk yang ingin tahu pembacaan tarot terkait dengan zodiak, ada di playlist zodiak. Dan kemudian untuk yang ingin mengikuti pembacaan tarot, ada di playlist tarot reading. Terima kasih.